Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya berikan ada beberapa macam pelajaran tentang PPOK yang akan saya tampilkan nanti untuk penyimak, di mana akar masalahnya bagaimana wanita bisa berminat dalam melakukan pembelajaran PPOK. Adapun peran saya dalam situasi ini yaitu sebagai guru yang mempunyai tugas untuk merancang pembelajaran PJOK sehingga siswa wanita yang tidak menyukai permainan sepak bola maka akan dirubah, akan menjadi menarik sehingga semua bisa melakukan gerakan permainan sepak bola. Oke, lanjut. Apa yang sedang saya upayakan untuk mencapai itu ingin mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, memunculkan minat belajar siswa, mengasah bakat dan menerapkan penilaian yang efektif. Apa yang saya pelajari tentang orang lain, maksudnya kepala sekolah, rekan, guru, siswa dari situasi ini itu lebih memahami perspektif orang lain, belajar untuk berkomunikasi terhadap rekan sejawat dan menerima masukan yang membangun dari orang sekitar. Apa yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan diri? Itu mencari lebih banyak informasi baik melalui media, buku maupun sharing dengan rekan sejawat dan mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan mapel yang saya ampukan. Tindakan apa yang telah saya lakukan? Pertama, belajar mencari lebih banyak referensi, terutama yang berhubungan dengan masalah yang saya hadapi. Terus, apa yang saya dapat lakukan untuk memperbaiki situasi atau hasil kerja? Yang pertama, mengevaluasi setiap proses dan hasil yang telah saya lakukan, sehingga saya dapat memperbaiki di masa yang akan datang. Selain itu, selalu aktif mengembangkan diri baik dari sisi pengetahuan maupun sikap. Dan apabila tindakan saya tidak sukses, di sisi lain yang menjadi pertimbangan, salah satunya setiap rencana pasti memiliki kemungkinan untuk gagal. Begitupun yang telah saya lakukan, jika itu terjadi saya akan melaksanakan plan B, lalu kembali mengidentifikasi faktor kegagalan tersebut, kemudian mencarikan solusi apa yang benar dan tepat. Atas dasar apa yang saya memilih tindakan tersebut? Yang pertama, ingin menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran bola besar sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan berkualitas. Apa pemahaman baru yang saya peroleh dari situasi ini? Yang pertama, memperoleh pengetahuan baru, menemukan metode dan model pembelajaran baru, lebih aktif mencari situasi untuk satu masalah dan konsekuensi yang dapat muncul apabila saya tidak melakukan tindakan tersebut, yaitu setelah melakukan beberapa riset dan melakukan beberapa pertimbangan yang matang, saya memang wajib melakukan hal tersebut karena jika saya tidak melakukannya maka siswi akan semakin malas ikut pembelajaran PJOK jika itu materi bola besar. Masa lalu, deskripsi kejadian. Saya juga pernah mengalami hal serupa pada saat yang saya lakukan kegiatan pramuka. Adapun masa lalu yang pernah saya alami dulu, yaitu pada saat saya mengalami serupa yaitu pada saat pramuka, di mana pada saat pramuka kebanyakan siswi-siswi itu tidak mau mengikuti pramuka. Alasannya mungkin kurang minat dengan berbagai macam alasan. Jadi saya mulai berkoordinasi terhadap orang tua, wali kelas, siswa itu sendiri, kemudian berkolaborasi dengan rekan untuk melaksanakan bagaimana kegiatan itu supaya menarik. Kemudian di masa kini, untuk masa depan yang lebih baik, saya harus lebih sering belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Itu bisa saya lakukan dengan berbagai cara, misalnya evaluasi secara berkala, menanyakan pada diri sendiri apa yang berhasil, apa yang bisa saya perbaiki, dan bagaimana
saya bisa meningkatkan praktik pengajaran siswa tersebut dan meningkatkan kelanjutan dengan pendidikan lanjut atau ikut pelatihan. Kolaborasi dan bergabung dengan komunikasi yang relevan, kemudian mencari dan menggunakan strategi pengajaran inovatif dan saling tukar pikiran untuk mengelola hidup sehat. Mungkin itulah yang saya lakukan pada masa yang akan datang. Kemudian masa depan aktif ingin menerapkan strategi baru. Rencana aksi ini harus mencakup: 1. Identifikasi yang jelas agar segala rencana mempunyai tujuan yang nyata. Kemudian strategi dan langkah yang tepat. Segala rencana yang sudah disusun harus memiliki strategi dan langkah konkret. Kemudian yang ketiga, komunikasikan rencana baik itu kepada siswa, rekan sejawat maupun kepada pimpinan. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan rencana dimulai dengan bertahan dalam jangkauan. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi. Demikianlah apa yang saya paparkan untuk memasukkan materi olahraga di P5 dengan salah satu tujuan agar siswa bisa melakukan gerakan dengan baik tanpa mengalami kejenuhan. Mungkin itulah saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.